Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, taqabbalallahu minnas shiyam wal qiyam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Pemirsa, manusia pada awalnya oleh malaikat dikenal subjektif, hanya dilihat sebagai makhluk dari sisi biologisnya yang identik dengan ghadab, emosi, syahwat, nafsu, di mana dengan keduanya manusia dipandang berpeluang akan merusak dan menumpahkan darah di bumi. Akan tetapi ternyata selain dua potensi tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala juga membekali manusia dengan potensi lain yang dapat menguasai ilmu tentang asmanya, yaitu dengan akal. Dengannya dapat dipastikan bahwa emosi, nafsu, syahwat dapat terkontrol dengan baik demi keberlangsungan hidup. Dengan demikian manusia dapat naik derajatnya sebagai makhluk yang mampu menjadi khalifatullah melampaui derajat para malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka bertanya, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami senantiasa bertasbih, memujimu dan mensucikan namamu. Allah menjawab, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Allahu Rabbul Alamin senantiasa memberi petunjuk kepada Adam dan anak keturunannya untuk tetap mawas diri berada pada kehormatan sepanjang kehidupan mereka dengan akal aktifnya. Hudan wa dzikra li ulil albab, menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berakal sehat. Beragam petunjuk Allah telah diberikan berupa tanda-tanda kebesarannya. Ada kenabian dan kerasulan, ada Alkitab dan risalah serta ajarannya yang di dalamnya berupa dogma-dogma peribadatan seperti sholat, puasa, zakat, haji, jihad, amar ma'ruf dan nahi mungkar dan lain sebagainya, sebagai stimulan-stimulan yang dapat mengaktifkan akal. Kini terkait puasa di bulan Ramadan, sesungguhnya manusia berada dalam sebuah madrasah yang sedang dididik dan dibina secara fisik, akal, mental, dan jiwa. Bagaimana olah fisik dengan puasa? Dan bagaimana olah akal, mental, dan jiwa dengan puasa? Makan dan minum, senggama yang halal apalagi yang haram, yang terkait dengan fisik menjadi terlarang di saat berpuasa. Demikian ini sesungguhnya agar manusia imsak, menahan diri untuk tidak terpana, tidak terlena, tidak terberdaya, dan tidak tertipu oleh potensi, emosi, dan syahwat dunia. Dalam tingkatan menahan emosi dan syahwat ini, sebenarnya manusia masih berada pada tingkat awam di level terendah dalam taklif puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam bersabda, rubba sha'imin hadduhu min siyamihil ju' wal atas wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi as-saru. Betapa banyak orang berpuasa peluangnya hanya menjalani lapar dan haus, dan betapa banyak orang yang mendirikan ibadah malam peluang yang didapatnya hanya berupa begadang malam. Lebih dari sekedar olah fisik biologis, dalam puasa manusia muslim yang beriman dalam madrasah Ramadan sebenarnya secara substantif dididik dan dibina untuk olah akal, olah mental, dan olah jiwa. Karenanya Nabi bersabda, man lam yada qaula zuri wal amala bih falaisa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabah. Siapa saja yang tidak meninggalkan ucapan kotor dan perbuatan yang buruk, maka Allah tidak berurusan dengan siapapun yang hanya meninggalkan makan dan minumnya dalam puasa. Manusia cerdas, bermental, dan berjiwa baik yang lulus dari madrasah Ramadan inilah yang kemudian disebut sebagai manusia beriman yang bertakwa. La'allakum tattaqun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Manusia beriman yang berprestasi dalam berpuasa adalah mereka yang menyandang kebesaran Allah. Litukabbirullaha ala ma hadakum. Dan manusia yang beriman yang sukses dalam berpuasa adalah yang pandai bersyukur kepada Allah. Wala'allakum tashkurun. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas-penjelas mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Sampai pada ayat walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, dan atas petunjuknya yaitu puasa agar kalian membesarkan Allah, juga agar kalian bersyukur. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku di bulan ini kecerdasan dan kesadaran diri. Jauhkanlah aku di bulan ini dari kedunguan dan pengkelabuan, dan limpahkanlah kepadaku bagian dari setiap kebaikan yang Engkau turunkan di bulan ini dengan kedermawananmu, wahai Zat yang lebih dermawan dari para dermawan. Allahumma rzuqni fihi dhihna wat tanbih wa ba'idni fihi minas safahati wat tamwih waj'al li nasiban min kulli khairin tunzilu fihi bijudika ya ajwadal ajwadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.